Hai, selamat malam Mam. Selamat bergabung di Bincang Mams Milenial di Instagram teman Ibu Milenial, teman Bumil. Apa kabar Mams hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selamat bersama keluarga di rumah. Senang banget saya Ira bisa kembali menemui Mams, bisa menyapa Mams lagi di hari Rabu ini karena seperti biasa hari Senin dan Rabu adalah jadwalnya Bincang Mams Milenial. Bincang Mams Milenial ini adalah tempat kita untuk membahas sebuah topik yang menarik sekaligus bermanfaat untuk Mams. Bermanfaat karena pada malam hari ini kita akan membahas topik promil. Udah cukup lama ya nggak bahas tentang promil dan sudah banyak juga yang request. Semoga pada malam hari ini banyak pertanyaan yang bisa kita jawab bersama narasumber yang akan hadir sebentar lagi yang juga banyak ditunggu-tunggu kehadirannya. Pasti udah pada tahu juga karena udah ngeliat mungkin di Instagram story si dokter atau Instagram story teman Bumil. Malam hari ini akan hadir Dr. Yasin Bintang SPOG Cover MSc, yaitu seorang dokter spesialis obstetrik dan ginekologi sekaligus konsultan fertilitas dan endokrin reproduksi. Jadi Moms bisa bertanya lebih lanjut tentang gimana sih tips promil untuk pengantin baru. Jadi selamat untuk para moms yang baru saja memasuki gerbang pernikahan, tapi tidak menutup kemungkinan juga ya kalau pada malam hari ini kita akan membahas tentang gangguan kesuburan yang juga perlu moms waspadai. Jadi siap-siap langsung aja tulis pertanyaan moms sesuai topik kita, yaitu tips promil untuk pengantin baru di kolom komentar. Jangan lupa sertakan dengan keterangan. Ini yang penting seperti usia moms, mungkin usia suami atau riwayat kesehatan atau mungkin punya hasil lab dan mungkin ingin lebih bisa menyertakan itu di pertanyaan Moms akan lebih baik. Jadi membantu Dokter Yasin untuk memahami kondisi dan juga bisa memberikan jawaban. Begitu. Halo Dokter Yasin, Assalamualaikum dok. Malam, Mbak Ira, apa kabar? Baik dokter, Alhamdulillah bisa ketemu lagi ya dok setelah sekian lama mungkin Allah, kita berjeda nggak ketemu ya dok. kasih atas undangannya ya. Iya, ini udah banyak banget fans Dokter Yasin. Mungkin silakan dok, saya persilakan mau menyapa para moms dulu yang sudah siap mendengarkan penjelasan Dokter Yasin. Ya. Silakan dokter. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Yasin. Hari ini kita akan berdiskusi ya, ngobrol-ngobrol dengan topik yang sangat menarik. Jadi Iya. ikutin ya, semoga bermanfaat. Salam garis dua. Iya. Salam garis dua. Udah pada tahu ya kalau ini adalah waktu Indonesia bikin anak ya dok atau WIBA, WIBA. Iya. Jadi ini pertanyaan yang harus jadi pembuka dok. Sebenarnya kenapa sih pengantin muda tuh sudah harus siap-siap untuk promil? Kalau misalnya belum mau punya anak gimana dok? Ya, jadi sebenarnya kita tidak hanya berfokus kepada program hamil tapi sebenarnya dari itu ya. Jadi Iya. kemampuan satu pasangan untuk hamil lalu melahirkan generasi unggulan itu adalah refleksi dari kesehatan reproduksi. Dan juga kesehatan reproduksi itu adalah salah satu tulang punggung dari Iya. kesehatan keluarga secara keseluruhan gitu. Jadi para pengantin baru ya, seringkali saya pernah bikin kelas rutin gitu untuk pengantin baru ya. Jadi memang biasanya Iya. tuh kalau habis nikah mau tinggal di mana ya, di mertua apa rumah sendiri, mau sewa apa ngontrak apa beli rumah gitu kan, di berbagai media Iya. obrolannya itu kan kalau mau nikah nanti yang kerja siapa, bagi tugas gimana dan lain-lain gitu kan. Terus ya diomongin sampai detail banget, tapi begitu biasanya pas ngomongin kita mau punya anak berapa nih, nah Iya. jawabannya rata-rata sama, saya sedapatnya aja, belum tahu sedikasihnya aja. Nah padahal merencanakan kehamilan, merencanakan anak itu juga satu hal yang penting yang perlu direncanakan, sama baiknya seperti kita merencanakan nanti setelah nikah mau tinggal di mana, pesta Iya. dan lain-lain ya. Jadi itu merupakan refleksi dari kesehatan keseluruhan. Sehingga calon pengantin atau pengantin baru harus senantiasa aware bahwa harus mempraktekkan pola hidup sehat gitu ya, pola hidup sehat. Apa Iya. paling gampang? Jaga makan, atur waktu untuk olahraga atau kegiatan fisik yang cukup, serta cukup istirahat ya. Biasanya tiga itu Iya. tadi atur keseimbangannya sehingga kita harapkan bisa menghasilkan satu kondisi kesehatan yang baik. Lalu baru kita mengarah kepada perilaku-perilaku yang kira-kira dapat mengganggu kesehatan reproduksi. Misalnya apa sih? Rokok gitu ya. Ya tentu saja itu dapat berpotensi menyebabkan gangguan kesuburan. Minum alkohol atau penggunaan obat-obatan terlarang.
Ya, kalau memang ada riwayat seperti itu, tentu saja segeralah ke layanan kesehatan untuk bisa berdiskusi bagaimana langkahnya nih untuk ke depannya ya. Lalu juga Iya. kegiatan yang selama ini kurang olahraga, sedentary lifestyle, mager ya. Jadi kaum rebahan nih kadang-kadang nih ya dia maju gitu malas gerak. Nah, itu tentu saja nanti mengarah kepada satu kondisi yang nanti bisa mengganggu kesehatan reproduksi. Dan juga pola makan ya. Kita tahu bahwa kelebihan kalori terutama ya, lalu nanti bisa mengarah kepada obesitas yang nanti juga akan berpengaruh kepada bagaimana proses pematangan sel telur pada seorang perempuan. Begitu juga pada suaminya gitu ya, obesitas juga dapat mengganggu produksi sperma. Jadi mindsetnya udah harus disamain tuh, kita sama-sama hidup sehat nih, pengen bangun keluarga nih. Jadi kebiasaan-kebiasaan lama yang dulu dipraktekkan atau belum dikerjakan itu mulai diubah. Sama seperti mempersiapkan pernikahannya itu sendiri. Kira-kira gitu Mbak Ira ya. Iya ya, jadi nggak berlebihan ya dok kalau misalnya udah mau deket-deket lamaran, calon suami ditanya, kamu udah punya rencana apa untuk kesuburan atau mungkin untuk reproduksi ya dok ya, untuk keturunan. Ya, dulu mungkin Iya. tidak terbiasa, tapi rasanya di era informasi yang sedemikian Ya. terbukanya, teman bumi juga aktif sekali ya, macam-macam informasi bisa didapatkan. Sekarang orang mulai terbuka dan mulai banyak yang tersadar gitu ya. Bahkan beberapa juga datang ke dokter kandungan untuk check up dan lain-lainnya. Itu suatu langkah yang baik ya. Jadi membangun kesadaran mengenai kesehatan reproduksi. Salah satu fungsinya adalah menghasilkan generasi yang unggul nanti gitu. Iya. Karena memang dokter tuh bolak-balik nekenin ya dok. Kalau mau hamil pastiin keduanya sehat gitu ya dok ya. Ya. Itu bagian dari 3S juga ya dok. Iya, karena ya kita mau menghasilkan anak ya yang nanti akan menjadi penerus generasi kita, dan anak yang bayi yang sehat itu merupakan hasil dari pertemuan antara sel telur yang sehat serta satu sel sperma yang sehat. Ya, dua-duanya unggulan dari sekian seleksi prosesnya ya terjadi lalu dipertemukan, dan kita harapkan hasil perkembangannya menghasilkan insan-insan penerus yang luar biasa unggulnya begitu kira-kira. Baik dokter, ini kan cukup banyak nih dok pengantin baru yang bergabung pada malam hari ini. Jadi itu ada mungkin beberapa atau mungkin cukup banyak dok yang punya gangguan haid, tapi memang belum mau punya anak, tapi memang pasti akan suatu hari akan berpikir untuk punya anak. Itu apakah harus langsung memeriksakan diri atau nunggu ntar aja deh kalau misalnya kepikiran promil dok? Ya, jadi pada umumnya yang pertama yang mesti dipahami adalah pemeriksaan kesehatan reproduksi itu atau organ kesehatan reproduksi itu sama dengan organ-organ kita yang lain gitu ya. Kalau mata perlu check up rutin, gigi dan mulut perlu check up rutin gitu ya. Paru-paru kita medical check up ya di ronsen misalnya kalau kita melakukan medical check up. Jadi sama kesehatan reproduksi juga check up. Jadi untuk ibu-ibu yang mempunyai kesadaran untuk check up itu sangat baik sekali. Nah, salah satu parameter atau penanda bahwa sistem organ reproduksi seorang perempuan itu berjalan dengan baik adalah siklus haid. Ya, siklus haid yang teratur itu merefleksikan bahwa sistem organ kandungannya dan sistem hormon yang berkaitan dengan reproduksinya itu bekerja dengan baik. 80-90%. Jadi mengetahui mengenai siklus haid merupakan hal yang baik. Kalau haidnya teratur dan tidak ada masalah lain misalnya ya, maka pengantin baru itu sebenarnya dianjurkan menentukan tadi yang ada yang pengen langsung hamil, ada yang juga belum pengen hamil. Tujuannya sama, ingin membina, membangun kualitas keluarga yang sehat. Makanya melakukan perencanaan. Perencanaannya ada yang belum pengen hamil, ada juga yang pengen hamil. Dua-duanya sama baiknya. Karena semua berasal dari diskusi antara pasangan suami istri sendiri. Nah, bagi yang ingin hamil, maka dianjurkan pasangan suami istri yang baru menikah itu melakukan hubungan seksual secara teratur. Bagaimana teraturnya? Sekitar setiap 2-3 hari dalam seminggu tuh kira-kira 2-4 kali lah jadi ketemu. Ya, dianjurkan hubungan seksual teratur. Kenapa harus teratur dan dijarakin 1-2 hari gitu? Nggak tiap hari aja dok, atau 3 kali sehari gitu ya. Nah, sebenarnya kalau untuk melakukan aktivitas seksual tidak ada batasan, silakan aja senyamannya, kuatnya lah katakanlah. Tapi memang kita harus mengetahui bahwa
proses pematangan sperma ya itu butuh waktu sekitar 48 sampai 72 jam. Nanti saat dia dilepaskan dalam keadaan matang. Oke. Nah, umur sperma saat dia ada di saluran kandungan perempuan saat dilepaskan itu mencapai 48 sampai 72 jam. Oke. Sedangkan umur sel telur pada saat dilepaskan, dia akan mampu bertahan selama 24 jam atau 1 hari. Nah, kenapa perlu hubungan teratur yang pertama? Tidak perlu memikirkan kapan sel telur dilepaskan atau menghitung masa subur. Karena kapanpun sel telur dilepaskan, setiap 2-3 hari akan ada sperma yang kematangannya baik, yang mampu bertahan selama 2-3 hari, sehingga akan meningkatkan peluang terjadinya pembuahan. Kapanpun terjadinya ovulasi. Kita nggak tahu nih ovulasinya saat dilepaskan, tapi sudah ada sperma yang memang masih bertahan di sana selama sampai 2-3 hari. Sehingga dianjurkan seperti itu. Sampai kapan dianjurkan? Nah, biasanya memang peluang kehamilan pada pasangan yang mempraktekkan hubungan seksual teratur itu tinggi ya. Pada 3 bulan 50% akan hamil. Ya, setengahnya tuh tinggi ya. Dalam 6 bulan 75%, 3/4 akan hamil. Nah, dalam setahun 85% pasangan yang merencanakan kehamilan itu akan hamil secara alami tanpa perlu bantuan apa-apa. Jadi, para pengantin baru, kalau sampai setahun itu belum hamil, sebenarnya itu masih dalam kisaran batas normal. Nah, ada sekitar 15% pasangan yang belum hamil. Untuk di tahun berikutnya, para pasangan ini adalah pasangan yang kita dikategorikan sebagai pasangan yang mengalami gangguan kesuburan atau infertilitas. Maka itu perlu bantuan ekstra. Oke, selain itu, bagi seorang perempuan, ya, seorang ibu, calon ibu, karena ia akan menjadi tempat sumber segala nutrisi untuk janinnya, maka diperlukan suplementasi asam folat. Oke. Ini kita bicaranya suplementasi. Suplementasi itu artinya tambahan, bukan dari makanan sehari-hari. Karena kita nggak bisa tahu apakah makanan kita cukup untuk memenuhi kebutuhan asam folat. Kenapa sih asam folatnya harus cukup dengan dosis minimal 400 mikrogram per hari? Karena kekurangan asam folat pada seorang ibu akan berdampak pada tumbuh kembangnya janin. Ya, dia bisa mengalami kelainan kongenital, cacat selubung saraf, ya, neural tube defect yang sangat fatal. Maka itu bagi seorang ibu yang sedang merencanakan kehamilan, maka diwajibkan untuk suplementasi asam folat. Apakah boleh dari makanan? Boleh. Ya. Alpukat. Dalam satu alpukat. Ya, misalnya alpukat itu asam folat tinggi. Seseorang harus makan buah alpukat berapa kali sehari untuk memenuhi 400 mikrogram itu. Jadi ini adalah sifatnya tambahan suplementasi. Memastikan bahwa setiap hari si ibu dapat kebutuhan 400 mikrogram asam folat. Oke? Nah, selanjutnya hubungan teratur apabila 1 tahun belum hamil, maka dianjurkan ke dokter kandungan. Tapi apakah kalau lebih cepat boleh? Boleh saja, nggak ada larangan. Silakan dokter kandungan kapanpun. Tapi tadi pertanyaannya adalah, bagaimana kalau ada gangguan haid? Nah, memang ada beberapa kondisi di mana kita menganjurkan pasangan suami istri itu untuk datang lebih cepat, tidak perlu menunggu setahun. Adalah kondisi di mana kemungkinan terjadinya infertilitas lebih tinggi. Misalnya pada ibu-ibu yang mengalami gangguan pematangan telur. Apa itu? Yaitu yang dimanifestasikan atau munculnya sebagai gangguan haid. Ada yang haidnya nggak lancar, nggak teratur, jarang-jarang, setiap 2 bulan, 3 bulan. Atau yang pendarahan haidnya jelas, kadang berdarah nggak jelas, begitu. Nah, pada kondisi-kondisi tersebut, maka dianjurkan untuk datang lebih tepat. Lebih cepat, misalnya 3-6 bulan menikah pun juga nggak ada masalah. Malah bisa dibantu lebih cepat ya penanganannya. Jadi kira-kira begitu, Mbak Ira. Oke, jadi kalau memang sudah merasa kita harus nih konsultasi, apalagi kan haid adalah salah satu indikasi kalau ada sel telur yang matang gitu ya dok ya. Kalau ada gangguan haid, tandanya pematangan telur ada yang bermasalah. Jadi sebaiknya memang segera untuk berkonsultasi. Nah ini tapi kan namanya pengantin muda ya dok, atau pengantin baru, banyak bingungnya.
Kalau misalnya memang dokter saranin, oke ke dokter kandungan ya secepatnya. Sebenarnya apa yang harus disiapkan dan apa sih dok yang harus ditanyain, pasti bingung ya dok ya, kayak udah deg-degan duluan gitu dengar kata dokter gitu. Ya, Gimana nih dok? Dok, kalau ke dokter kandungan saya harus tanya apa? Ya pertanyaan itu aja Bu. Pertanyaan apa yang harus ditanyain? Jadi gitu. Eh, jadi nggak usah khawatir ya. Pengantin baru nggak ada salahnya melakukan check up. Dan Iya, nggak ada yang melarang kalau belum setahun nggak boleh ke dokter kandungan. Nggak ada yang larang. Ya silakan. Nah memang yang perlu kita pastikan dalam pemeriksaan dokter kandungan adalah kita dalam kondisi yang siap untuk hamil atau tidak dari sisi kesehatan umum, ya kan? iya, Kan dokter nanti pada saat eh, datang ke dokter akan ditanya-tanya dulu, ngobrol dulu. Ibu udah nikah berapa lama misalnya? Biasanya apa? Suaminya merokok atau tidak gitu kan? iya, Kondisi nutrisinya bagaimana? Apa kurang gizi atau overweight atau obesitas? Hal-hal seperti itu kan bisa iya, muncul, bisa didiagnosis pada saat penanganan. Jadi kita akan mulai dari bagaimana kira-kira kondisi kesehatan umum. Dan biasanya ibu-ibu akan bercerita tuh bahwa punya riwayat apa. Ada yang khawatir mungkin dulu orang tuanya katanya sulit hamil, salah saya takut. Jadi macam-macam sekarang bisa bercerita. Dan pertanyaan yang perlu dipastikan adalah tergantung bagaimana eh, pengetahuan yang telah dimiliki oleh seorang ibu ini ya. Mungkin kalau iya, kalau followersnya teman Bumil, pertanyaannya nggak banyak ya karena dia udah tahu. Tinggal cross check aja. Dia udah baca dong teman Bumil gitu kan. Tapi iya, tapi mungkin juga bisa karena saking banyaknya baca jadi pengen tanyain semua. Nah, jadi benar. variasi dan pastikan bahwa bertanya itu hak pasien gitu. Jadi Iya, ibu nggak usah takut. Takut apa? Takut salah nanya. Nggak ada pertanyaan yang salah. Yang kedua, takut malu. Nggak ada pertanyaan iya, yang malu. Itu ruangan dokter yang isi iya, dokter, perawat, tenaga profesional. Nggak ada yang perlu menjadi iya, ibu jadi malu. Jadi tanyanya bebas aja mau tanya apa. Dan jangan pernah menghakimi diri sendiri. Takut pertanyaannya konyol. Enggak. Jadi pertanyaan itu oke, nggak ada yang sifatnya konyol atau payah gitu pertanyaannya atau nggak bermutu. Nggak ada. Jadi kita akan iya, terbuka terhadap segala pertanyaan yang mungkin ingin diketahui. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi silakan aja bertanya apapun. Bagaimana siklus haid yang baik, dok? Saya kalau haid lamanya sekian, tanya aja. Gitu ya. Tepat iya, itu memang iya, ibu membutuhkan informasinya. Kira-kira gitu. Nah, selain itu, selain bertanya, kita mengharapkan juga pasangan suami istri juga terbuka dengan jujur bercerita, ya, sehingga menjadi lebih diskusinya dengan dokter tuh menjadi lebih produktif ya. Jadi cerita iya, bahwa saya sekarang belum pengen hamil atau saya begini-begini atau saya pernah berobat sebelumnya. Jadi terbuka, jujur semua dibuka ceritanya. Atau saya pernah periksa ini A B C D gitu. Dan yang pasti pada saat ke dokter jangan malu atau jangan sungkan untuk bilang pengen hamil ya. Ya memang ada beberapa iya, datang bilangnya pengen check up gitu. Tapi sebenarnya antara pengen check up sama pengen hamil itu berbeda jauh ya. Check up itu adalah bagian dari rangka untuk program hamil. Ada banyak lagi pemeriksaan yang lain. Jadi jangan ragu, jangan sungkan. Dok, saya pengen hamil. Nikahnya berapa lama Bu? Baru 3 hari, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Atau baru sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Tentunya kita akan sesuaikan penanganannya sesuai dengan kondisi masing-masing. Jadi iya. jangan ragu bertanya dan juga jangan ragu untuk bercerita. Gitu. Iya, iya, karena itu tempat yang tepat ya dok untuk konsultasi. Ya. Kalau di DM Instagram malah jangan gitu ya dok ya. Kalau di DM Instagram mungkin pertanyaannya bisa bebas, tapi mungkin menjawabnya itu tidak bisa optimal ya, karena bahasa tulis Iya, satu arah gitu, dan itu sangat rawan iya, untuk mengalami miskomunikasi, sehingga biasanya di Instagram, platform-platform sosial media itu kita menggunakannya untuk edukasi, bukan konsultasi, karena rawan sekali salah komunikasi ya, kira-kira gitu. iya. Baik dokter. Wah ini pembukanya aja udah panas ya karena pertanyaannya nggak Itu ya, habis-habis dok naik turun. Jadi saya mencoba dengan sekuat tenaga dok untuk ya, membacakan pertanyaan yang paling banyak ditanyakan supaya bisa mewakili pertanyaan para pengantin baru ini ya. supaya bisa tahu langkahnya untuk promil apa. Baik, pertanyaan pertama dari Mam Aida. Dok izin bertanya, gimana sih tips promil dengan riwayat penebalan dinding rahim dok? Ya, jadi begini, penebalan dinding rahim itu suatu kondisi yang dapat timbul dengan berbagai macam latar belakang penyebab, ya.
Iya. Bisa ada gangguan hormonal, bisa ada kelainan pada dinding rahimnya sendiri. Jadi bervariasi. Tentu saja pada saat seseorang diagnosis ada penebalan dinding rahim, itu tuh belum eh, belum signifikan untuk bisa menentukan eh, penanganannya apa. Jadi mesti diteliti Iya. penyebab penebalan rahimnya apa ya? Karena akan berbeda sekali penanganannya. Pada umumnya, Iya. penebalan dinding rahim itu bisa didefinisikan sebagai penebalan dinding rahim tidak pada waktunya. Jadi kalau dibilang penebalan dinding rahim itu normal atau tidak, ya dinding rahim itu akan menebal dan menipis pada waktunya. Manakala Iya. tipis atau menebal tidak pada waktunya, itu satu kelainan. Jadi tidak hanya penebalan tapi juga dinding rahim terlalu tipis ya. Maka itu perlu dicari tahu latar belakang penyebabnya apa. Dan kita akan mengobati latar belakang penyebabnya itu. Misalnya ada satu kondisi kelainan hormonal yang menyebabkan penebalan dinding rahim. Kita masih obati. Atau ada faktor-faktor metabolisme seperti misalnya ibunya mengalami diabetes sehingga mempengaruhi fungsi hormonal reproduksinya sehingga menyebabkan perdarahan. Pas dia dokter, oh ini penebalan dinding rahim. Itu saja terapinya berbeda dengan kasus-kasus yang lain. Jadi penebalan dinding rahim yang seperti apa itu perlu ditelusuri dan tentu saja kita harus terapi dari pangkalnya. Tidak hanya dari apa yang itu hanya semacam gejala atau tanda yang timbul dari satu kondisi tertentu. Kira-kira gitu. Iya, harus dari hulu ke hilir gitu ya Ya. dok ya, nyelesain masalahnya ya. Ya. Baik. Selanjutnya dok, ini pertanyaan juga cukup banyak, semoga bisa mewakili kebingungan para mam. Salah satu dari Mam Fani. Dok, saya Fani usia 28 tahun, suami 33 tahun, sudah USG, HSG, alhamdulillah nggak ada masalah. Suami sudah analisis sperma juga normal, tapi 3 tahun belum hamil. Ini kenapa ya dok? Ya udah nih PR-nya udah dikerjain nih. Ya. Sekarang apa yang kurang? Jadi tahap-tahap penanganan gangguan kesuburan atau program hamil itu ada tahap pertama pemeriksaan. Yang kedua penanganan. Nah, kita belum mendapatkan informasi yang jelas penanganan apa yang telah dijalani oleh ibu ini. Ya. Iya. Sudah diperiksa dua-duanya dan dua-duanya normal. Selanjutnya penanganannya apa gitu. Jadi kita tidak bisa berhenti pada hasil pemeriksaan saja, tapi penanganannya apa? Memang kita tahu bahwa 10-15% dari gangguan kesuburan itu penyebabnya tidak diketahui atau unexplained. Iya. Ya, jadi memang hasil ibunya normal, hasil bapaknya normal. Dan biasanya pemeriksaan dasar tadi memang tidak dapat menemukan penyebabnya apa, kok masih sulit hamil juga. Nah, seperti ini tentu saja perlu penanganan lebih lanjut. Nah, selanjutnya penanganannya apa? Tentu saja dapat memberikan obat-obatan yang sifatnya mematangkan sel telur, memicu ovulasi, lalu menjatuhkan hubungan, atau mungkin dibantu dengan teknologi reproduksi berbantu, misalnya inseminasi atau bayi tabung. Jadi, yang perlu dibicarakan dengan dokter adalah rangkaian treatment yang akan dijalani. Ya, mau seperti apa, ABC. Kira-kira gitu. Iya. Oke, jadi hasil pemeriksaan bagus, tapi jangan berhenti sampai di situ aja ya dok ya. Selanjutnya temui dokter supaya tahu penanganannya. Ya. Baik, selanjutnya dari Mam Andina, ini pertanyaannya khas pengantin baru dok. Ya. Dok, saya mau tanya, setelah berhubungan sudah tiduran 1 jam, tapi kenapa ketika jalan berasa seperti ada cairan yang keluar? Ya. Apakah ini mempengaruhi program hamil dok? Ya, jadi pasca berhubungan seksual tidak ada suatu posisi atau manuver tertentu yang perlu dilakukan untuk meningkatkan peluang kehamilan. Ya, jadi tidak ada keharusan ibu untuk melakukan hal tertentu, ya. Itu satu. Yang kedua, pada saat melakukan hubungan seksual, istri akan menghasilkan lendir leher rahim yang cukup banyak, ya, pada prosesnya. Karena lendir leher rahim ini dibutuhkan untuk lubrikasi, memudahkan penetrasi. Yang kedua juga dibutuhkan untuk membantu sperma, mengantarkan sperma ke dalam rongga rahim. Sehingga tentu saja pada saat fase hubungan seksual, di fase rangsangan, sexual arousal atau foreplay, maka akan terjadi produksi cairan di leher rahim yang banyak tadi. Ya. Itu satu. Lalu yang kedua, pada saat melakukan penetrasi dan ejakulasi, si suami akan mengeluarkan cairan mani, ya, cairan sperma atau semen. Di dalam semen atau dalam air mani ini ada sperma, ada sel-sel sperma
yang jumlahnya puluhan juta sampai ratusan juta. Nah, pada saat sel sperma ini dilepaskan di liang vagina, ya terjadi ejakulasi, maka sel sperma yang berenangnya paling baik, yang bentuknya sehat, yang demikian banyak itu akan berenang dalam hitungan detik ke dalam rongga rahim. Cepat sekali. Nah, yang tersisa, yang tinggal di luar adalah cairan maninya yang tidak ikut masuk, dan juga sel-sel sperma yang tidak mampu berenang dengan baik, atau yang mati, sehingga dia tertinggal di liang vagina. Jadi, pada saat setelah berhubungan seksual, pada saat ibu merasakan ada cairan yang keluar dari kemaluan atau dari vagina, kemungkinan itu merupakan satu sisa cairan lendir leher rahim yang memang produksi cukup banyak pada saat hubungan seksual. Dan yang kedua itu bisa saja sisa cairan mani yang sudah tidak mengandung sperma yang baik, karena sperma yang baik sudah masuk ke dalam rongga rahim. Sehingga hal tersebut adalah satu hal yang wajar dan tidak akan menyebabkan gangguan kesuburan atau sulit hamil. Kecuali kalau spermanya salah gitu ya. Iya. Jadi itu nggak usah dibikin stres atau galau ya dok ya, karena itu sebenarnya kayak mekanisme tubuh kita untuk memfilter gitu ya dok ya. Ya, jadi itu merupakan hal yang wajar dan memang dialami oleh siapapun. Gitu. Iya. Baik, jadi ini semoga cukup bisa menjawab pertanyaan. Jadi udah nggak salah-salahan lagi ya, atau mungkin kerasa ini ada yang salah. Selanjutnya dok, seputar PCOS. Ada 2 pertanyaan yang saya coba kombinasikan dari Mam Deti. Dok, kalau PCOS itu bisa dideteksi setelah menikah atau sebelum menikah? Dan apa saja yang harus diperiksa? Ini sama pertanyaannya seperti Mam Hani. Dok, kalau PCOS itu gimana sih pemeriksaan langkah-langkahnya dok? Ya, PCOS itu adalah satu kondisi gangguan hormon pada seorang perempuan yang dapat dialami oleh seorang perempuan yang sudah menikah maupun belum menikah. Jadi tidak ada hubungannya status pernikahan. Nah, yang perlu diketahui dari PCOS ini adalah bahwa dia akan menimbulkan gejala. Nah, gejala apa yang ada pada penderita PCOS? Yang pertama, biasanya penderita PCOS akan mengalami gangguan pematangan telur yang hebat, ya, sehingga akan mengalami haidnya tidak teratur. Bagaimana sih haid yang teratur itu? Yang datangnya setiap 21 sampai 35 hari. Bisa sampai 38 hari ya. Tapi manakala itu sering terlambat, datang 2 bulan 3 bulan, maka itu merupakan salah satu tanda adanya gangguan pematangan telur. Tapi apakah pasti PCOS? Belum tentu. Kita harus melihat lagi kriteria atau gejala lainnya. Yang kedua adalah apakah ada juga tanda-tanda kelebihan hormon pria atau hiperandrogen. Ya, hiperandrogen itu bisa dilihat dari gejala fisik yang timbul. Misalnya, satu, ada pertumbuhan bulu atau rambut di area-area tertentu yang berlebihan. Misalnya di kumis, di pipi, ya, di dada, punggung, perut, gitu ya. Atau ada gejala misalnya jerawat yang berlebihan. Ya. Jerawat itu setelah diobatin bermacam-macam sama dokter kulit, masih terus. Nggak bisa sembuh dengan baik gitu ya. Sampai dokter kulitnya pun akhirnya menyarankan untuk dokter kandungan. Atau ada gejala kalau hiperandrogennya cukup berat, ada gejala rambut rontok, ya. Rambut rontok di kepala misalnya gitu ya. Nah, ini gejala yang kedua yaitu hiperandrogen. Apakah itu ada? Ya, itu pasti dicari tahu lagi. Yang ketiga adalah apabila yang ini memerlukan pemeriksaan dokter nih. Apabila pada pemeriksaan ultrasonografi ditemukan adanya gambaran sel telur yang tidak matang di ovariumnya. Jadi pada seorang perempuan itu sel telurnya harusnya tiap bulan kan matang. Tapi pada PCOS dia kan nggak ada yang matang, nggak pernah matang. Atau kalau matang hasilnya kurang baik, sehingga menghasilkan sel telur yang kualitasnya kurang baik. Sehingga gambaran ovariumnya atau indung telur itu banyak sel-sel telur kecil-kecil itu yang nggak matang. Ya. Tapi apakah sel telur kecil-kecil itu pasti PCOS? Tidak juga. Harus ada 2 dari 3 gejala yang tadi saya sebutkan. Maka itu menyatakan seseorang mengalami PCOS atau diagnosis PCOS itu tidak boleh atau tidak bisa secara mandiri. Itu perlu pemeriksaan dokter dan bahkan perlu pemeriksaan penunjang yang akan dijalankan oleh dokter. Jadi, bagaimana mendeteksinya? Paling gampang, haidnya aja. Haidnya teratur. Kalau haidnya teratur,
ke dokter kandungan. Apakah pasti PCOS? Belum tentu. 80% memang penyebabnya PCOS, tapi ada penyebab-penyebab lain dari gangguan pantangan telur, sehingga gejalanya sama, susah haid, atau haidnya jarang, atau pada darah nggak teratur. Maka itu diperlukan pemeriksaan dokter untuk menentukan, kira-kira gitu. Baik, dokter. Ini seputar pemeriksaan ya, dok. Tadi kan udah ditekankan bolak-balik soal pemeriksaan. Ada pertanyaan dari Florivina. Dok, kalau mendeteksi PCOS apakah harus mahal? Dan ada juga yang pertanyaan, dok, kalau misalnya mau check up, sebenarnya apa aja sih harus diambil? Karena takut mahal, dok, dengan harganya. Ini juga dengan Mam Dina, tanpa keluhan PCOS dan ada dengan keluhan PCOS. Kalau untuk seperti ini gimana sih, dok? Ya, tentunya begini. Tentunya itu perlu didiskusikan. Kebutuhan pemeriksaan itu perlu didiskusikan dengan dokter yang merawat, ya. Iya, Setiap orang akan berbeda-beda. Ada yang iya, cuman perlu USG saja, tapi mungkin ada yang memerlukan tambahan pemeriksaan laboratorium darah, atau misalnya iya, perlu berpuasa dulu, periksa darah dan lain-lain, dan bermacam-macam variasi pemeriksaan lab yang lain ya. Jadi untuk mengetahui lebih detail, mungkin dari sisi harga yang mahal atau murah, tentu saja perlu diskusi dulu dengan dokter yang memeriksa. Yang mau dilakukan tuh apa saja. Karena iya. beda tiap orang. Kira-kira begitu. Iya, 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 iya. Jadi mungkin ini jangan dijadiin momok dulu ya, Dok, karena kan tujuan kita ada lebih besar nih daripada hanya mempertimbangkan harga gitu ya, Dok ya. Jadi bisa didiskusikan Iya. apa saja yang perlu dan tidak perlu dilakukan, sehingga nanti bisa disesuaikan. Baik, dokter. Kalau untuk pertanyaan promil juga banyak yang nanya soal hasil test pack, dok. Salah satu dari Mam Siwi, dok, head sudah telat, tapi hasil test pack masih negatif. Apa aja sih, dok, kemungkinan yang bisa terjadi dengan kondisi ini? Ya, yang pertama gangguan pematangan telur. Ya, tadi yang kita sampaikan bahwa terlambat haid tapi tidak hamil, gitu kan? Jadi apabila ini terjadi, betul. Jadi begitu terlambat haid, langsung pastikan ini hamil atau tidak. Ya, kan itu sangat Ya. sekali untuk kesehatan ke depannya. Dan kalau memang tidak hamil, maka segera ke dokter. Biasanya dokter akan memberikan obat-obatan yang sifatnya mengembalikan lagi siklus haidnya, serta mungkin perlu merencanakan berbagai pemeriksaan lain untuk mengatasi penyebab gangguan haidnya. Kira-kira seperti Ya. Nah, ada juga beberapa kasus yang memang terlalu dini test pack-nya, gitu. Tapi Oke. biasanya bagi ibu yang haidnya teratur, misalnya tiap bulan tuh pasti tanggal sekian gitu kan ada ya, walaupun nggak banyak. Biasanya terlambat 1-2 hari itu bisa tuh dites. Jadi test pack itu cukup sensitif ya. Tapi pada ibu Ya. haidnya sering maju mundur, kan kita tidak bisa memperkirakan tuh kapan sel telurnya matang atau pecah. Sehingga bisa saja pada saat tes sebenarnya hamil tapi belum terdeteksi. Iya. Belum terjadi kehamilan, tapi kalau ibunya ngecek beberapa hari kemudian baru positif. Jadi penyebabnya Iya. bervariasi. Intinya adalah kalau ibu ragu ibu hamil atau tidak tapi terlambat haid ya. Kalau terlambat haid ya kira-kira itu baiknya ke dokter untuk dipastikan. Karena Oke. bisa memperkirakan Oke. pemeriksaan ini kondisinya kira-kira berkaitan dengan kondisi hamil atau kondisi tidak hamil. Oke. Ada kemungkinan untuk yang silent miscarriage itu nggak sih, dok, yang miss abortion itu, dok? Ya, begini, kalau keguguran atau miss abortion itu terjadi pada orang-orang yang memang hamil. Kalau misalnya belum Iya. hamil dan test pack-nya selalu negatif dan sudah dibuktikan memang tidak hamil, tentu saja tidak terjadi suatu keguguran atau miscarriage atau miss abortion. Iya. Ya, sehingga memang betul bagi ibu-ibu yang test pack-nya negatif tapi haidnya terlambat perlu ke dokter. Memang kita melakukan pemeriksaan hormon kehamilan atau HCG darah, tapi pada umumnya test pack saja sudah cukup untuk menentukan apakah seseorang itu hamil atau tidak, kecuali ada kondisi khusus ya. Gitu. Iya, jadi waktunya juga harus tepat ya, dok, jangan kecepatan ya gitu ya, dok ya. Baik. Selanjutnya seputar posisi atau bentuk rahim, dok. Jadi ada pertanyaan, salah satunya dari dok, saya didiagnosis memiliki rahim retro. Ada juga yang bilang kalau memiliki rahim prolapse. Ini sebenarnya mempengaruhi promil nggak sih, dok? Ya, kalau rahim yang retrofleksi itu adalah rahim yang arahnya condong ke arah ke belakang, ke posterior ya, ke arah punggung. Iya. Nah, itu suatu hal yang normal.
itu adalah suatu variasi yang normal. Jadi tidak perlu dikhawatirkan. Dia tidak akan mengganggu peluang terjadinya kehamilan, juga tidak akan mengganggu proses kehamilan, tidak akan mengganggu tubuh kembang janin, tidak juga akan mengganggu proses persalinan. Jadi itu sesuatu yang normal. Tapi kalau tadi kita sebut dengar ada prolaps, itu satu kondisi yang perlu ditelusuri ya, karena biasanya prolaps rahim ya, prolaps itu turun gitu rahimnya ya. Rahim itu di anatominya itu ada penggantungnya. Manakala ada masalah kelemahan pada penggantungnya, strukturnya dia akan turun ke bawah. Nah kalau prolaps tentu saja itu dapat berpotensi untuk mengganggu kesehatan reproduksinya, apalagi kalau mau hamil ya. Tapi biasanya pada usia muda itu sangat jarang sekali. Biasanya prolaps itu terjadi pada perempuan usia tua yang sudah mengalami gangguan jaringan gitu ya karena usia tua, dan juga pada ibu-ibu yang sudah memiliki riwayat persalinan yang banyak sebelumnya, atau riwayat persalinan dengan bayi yang besar, atau riwayat penyakit-penyakit tertentu. Kira-kira gitu. Jadi kalau prolaps tidak terjadi pada usia muda. Baik. Jadi memang ada penyebabnya ya dok kalau untuk rahim turun atau prolaps itu ya. Selanjutnya dari Mam Atina. Dok, apa bisa tuba falopi yang tersumbat dibuka dengan konsumsi obat tertentu? Ya, jadi untuk gangguan kesuburan yang disebabkan oleh gangguan sel telur, itu merupakan 40% ya dari penyebab gangguan kesuburan pada seorang perempuan. Permasalahannya, saluran tuba ini terdiri dari jaringan yang sangat kompleks. Jadi dalam saluran yang sangat kecil tadi, itu terkandung di dalamnya berbagai sel, namanya sel rambut silia. Sel rambut ini, dia seperti rambut-rambut halus, sangat kecil sekali, nggak bisa dilihat oleh mikroskop, harus pakai mikroskop elektron ya. Dia seperti sikat, seperti sapu, yang bergerak secara ritmis, fungsinya itu mengarahkan sperma, mengarahkan sel telur, mengarahkan embrio untuk bisa ketemu, dan nantinya mengarahkan dia bergerak mendorong embrio hasil pembuahan gitu ya ke rongga rahim. Nah, permasalahannya adalah si saluran tuba ini mudah sekali, sangat rentan untuk mengalami kerusakan, terutama disebabkan oleh infeksi oleh bakteri yang namanya chlamydia. Ya, nah biasanya keluhan atau tanda yang muncul adalah satu, bisa tersumbat tuh, karena pada saat dia ada infeksi, reaksi peradangannya menimbulkan di perlekatan, ya kayak luka lengket gitu. Nah, inilah penyebab umum dari penyumbatan. Masalahnya adalah penyumbatan ini tidak bisa diperbaiki. Dia sifatnya irreversible. Dia tidak bisa dibuka lagi, baik dengan tindakan operasi maupun dengan obat-obatan. Kira-kira seperti itu. Baik. Jadi nggak bisa semudah atau sesimpel itu mungkin ya, karena memang cukup rumit ya ini penanganannya. Selanjutnya dok dari Mam Lutfi yang mewakili pertanyaan soal dok, apakah ada promil khusus jika ingin jenis kelamin tertentu? Pengen anak laki-laki atau anak perempuan tuh ada cara khususnya nggak sih dok? Ya, kalau secara alami melakukan hubungan seksual itu sampai saat ini tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa berbagai macam langkah, ada yang bilang hubungannya diatur, tanggal berhubungannya diatur, makanannya diatur, ya, tadi posisi, tanggal, makanan, atau menambahkan berbagai zat tertentu gitu ya, itu tidak memiliki bukti yang kuat bahwa akan bisa membantu dalam pemilihan kelamin. Kira-kira seperti itu. Tapi memang dalam beberapa metode penanganan gangguan kesuburan, ya, itu dimungkinkan untuk bisa melakukan hal tersebut. Tapi itu bukan hal yang utama. Tapi itu merupakan suatu hal tambahan yang bisa dikerjakan. Misalnya pada saat inseminasi, kita bisa mengoptimalkan kondisi spermanya untuk lebih banyak sperma yang berkromosom X supaya anak perempuan, atau berkromosom Y. Itu ada metodenya. Atau pada saat bayi tabung, kita bisa melakukan pemeriksaan genetik tambahan dan kita mendapatkan informasi berupa jenis kelamin anak gitu ya, jenis kelamin embrionya. Tapi pemeriksaan untuk betul-betul merencanakan pilih kelamin itu
memang bukanlah hal yang utama, karena utamanya adalah Iya. itu satu pasangan mendapatkan kehamilan. Dan juga tindakan pemilihan kelamin itu memang hanya diperkenankan untuk pada pasangan yang telah memiliki anak sebelumnya, jadi untuk anak kedua. Ya, jadi untuk pemilihan kelamin, saya sering mengatakan kalau memang ibu merasa enjoy melakukan apapun yang ibu dengar ataupun apapun yang ibu baca, silakan saja dikerjakan selama tidak membahayakan. Ya, kalau sampai masukin benda Iya. dalam vagina supaya apa itu nggak aman lah ya. Gitu. Tapi kalau Iya. sekedar, oke, katakanlah kalau mengikuti anjuran waktu berhubungan itu kan nggak akan menyebabkan gangguan kesehatan ya. Atau posisi hubungan seksual yang nyaman dan aman dua-duanya ya, yang enak, nyaman dua-duanya, ya nggak masalah. Tapi kalau sampai memaksakan satu posisi di mana yang si perempuannya atau suaminya malah menjadi kesakitan, berbahaya, bisa cedera, ya sebaiknya itu tidak dilakukan. Atau misalnya Iya. makanan tertentu ya. Makanan tertentu itu sebenarnya yang dianjurkan kan gizi seimbang. Tapi bisa saja kalau ada pasangan yang pengen kelamin tertentu, makanannya jadi fokus hanya satu macam aja atau malah Iya. dari. Nah, itu nggak baik. Itu pola-pola yang dapat membahayakan kesehatan. Jadi sebaiknya tetap ikhtiar ya, karena yang menentukan kelamin itu adalah faktor sperma si bapak ya. Ah, ya, ya. Iya. Kita bisa periksain tuh dalam cairan mani si suami komposisi sperma X dan Y-nya berapa persen. Itu kita ada pemeriksaannya. Sehingga bisa menjelaskan, oh pantesan ya si ibu ini anaknya laki semua. Nyata sperma bapaknya 90% laki-laki gitu kan. Itu tentu saja tidak akan bisa diubah dengan pola pola Iya. apapun makan ya. Satu lagi yang mesti Iya. perhatikan adalah selama ini yang disuruh makan atau berubah kan ibunya, padahal kan penentuan kelamin itu dari sperma. Jadi tentu saja ibu bapak mesti mencermati hal-hal seperti ini. Iya. Iya, benar-benar. Jadi mitosnya mungkin banyak ya dok soal pemilihan jenis kelamin, tapi ditekankan lagi asal enak dan nyaman untuk keduanya, dilakukan aja asal nggak berbahaya tadi ya dok ya. Ya, jadi faktanya adalah tidak ada bukti ilmiah gitu ya yang Iya. hal-hal tertentu untuk bisa memilih kelamin gitu ya. Tapi kalau memang ibu menemukan, Iya. ya mesti bijak-bijak ya, jangan sampai berbahaya gitu ya. Baik dokter. Selanjutnya saya akan bacakan 2 pertanyaan yang cukup sama dok, seputar kesehatan seksual dari suami. Dari Mam Bian bertanya, dok gimana sih cara menyembuhkan ejakulasi dini? Apakah kondisi ini berpengaruh pada promil? Sementara untuk Mam Tari bertanya, dok kalau sperma encer itu normal nggak sih? Ya, jadi mengenai ejakulasi dini, tentu saja ya ini perlu diklarifikasi juga ya. Biasanya pengertian ejakulasi dini itu adalah yang menjadi pengertian orang awam atau masyarakat pada umumnya adalah terjadinya ejakulasi sebelum penetrasi mungkin ya. Mungkin itu yang dimaksud ibu. Ya. Itu saja. Sebenarnya memang ejakulasi yang baik yang meningkatkan peluang terjadinya kehamilan adalah ejakulasi yang terjadi di liang vagina. Nah, manakala Ya. tidak terjadi ejakulasi di liang vagina, tentu saja peluang kehamilannya turun ya, karena spermanya kan menjadi lebih jauh jalannya. Nah, pada hal seperti ini perlu ditelusuri penyebabnya. Maka itu ajak suaminya ke dokter spesialis andrologi. Ya, ada dokter Ya. spesialis andrologi yaitu yang khusus menangani berbagai macam permasalahan terkait dengan kesehatan reproduksi laki-laki. Jadi mesti dicari tahu penyebabnya. Apakah ada penyebab fisik, atau ada penyebab penyakit tertentu, atau metabolik, atau ada penyebab psikologi juga. Jadi macam-macam itu mesti ditelusuri. Yang kedua, mengenai sperma encer. Pemeriksaan sperma atau menentukan kualitas atau gangguan sperma itu tidak bisa ditentukan berdasarkan pengamatan secara kasat mata atau pengamatan mandiri. Oh ini encer, nih kental, oh ini pekat dan lain. Nggak bisa seperti itu. Karena itu bukanlah parameter yang tepat. Jadi untuk mengetahui Ya. kualitas sperma, ya itu perlu dilakukan pemeriksaan analisis sperma di laboratorium oleh ahli menggunakan mikroskop. Jadi tidak bisa kita hanya mengamati begitu saja. Bukan pemeriksaan dari balik spray ya, tapi dari balik laboratorium gitu kira-kira. Jadi encer atau tidak yang dilihat itu adalah cairan mani, bukan jumlah sperma gitu. Jadi sebaiknya Bapak Ibu semua jangan melakukan pemeriksaan mandiri atau berasumsi sendiri. Karena untuk menganalisis sperma diperlukan pemeriksaan khusus, kira-kira gitu. Iya, betul-betul. Selanjutnya dok, ada pertanyaan dari Mam Denny. Dok,
gimana tanggapan dokter terkait promil pil KB? Karena ada yang bilang, ada bidan yang bilang kalau pil KB itu bisa menyuburkan. Ya, jadi begini, kita mesti memahami bahwa pil KB merupakan pil kontrasepsi. Pil kontrasepsi yang penggunaannya ditujukan untuk mencegah terjadinya kehamilan. Mencegah, karena kenapa mencegah? Ya karena ada kebutuhan, ada yang mau menunda, ada yang mau memberikan jarak kehamilan, ada yang mau Iya. punya anak, macam-macam kebutuhannya. Jadi biasanya pil KB itu merupakan salah satu pilihan kontrasepsi yang sangat baik, yang efektivitasnya tinggi untuk mencegah terjadinya kehamilan. Selain itu, pil KB juga mengandung dua hormon utama tubuh, ya, estrogen dan progesteron, yang nantinya akan mengatur ya ritme atau regulasi dari siklus haid. Sehingga orang-orang yang mengkonsumsi pil KB itu haidnya akan lancar. Ya, haidnya lancar bukan karena ada pematangan telur, bukan. Pematangan telurnya tidak ada karena ditekan oleh hormonal, tapi memang karena regulasi dari pil KB-nya sendiri. Sehingga pil KB selain punya manfaat kontrasepsi mencegah kehamilan, juga punya manfaat dalam terapi untuk penanganan gangguan haid. Nah, memang dalam penggunaan kontrasepsi pil KB, karena pil KB itu salah satu keunggulannya adalah cepat kembalinya kesuburan. Biasanya, kalau seorang ibu minum pil KB, lalu lupa satu hari, maka kita anjurkan besoknya minum dua. Intinya pil KB itu jangan sampai lupa, karena ibu lupa sehari dua hari, Iya. beresiko efektivitasnya menurun dan bisa hamil. Ya, Iya. jadi sepertinya ada pemahaman atau mispersepsi bahwa ibu-ibu yang tadinya ber-KB lalu lepas pil KB, hamil kemudian, itu dianggap sebagai program hamil, padahal itu namanya penggunaan KB yang kurang baik, sehingga ibunya menjadi tidak optimal penekanannya sehingga hamil. Ya rezeki, alhamdulillah. Iya. Tapi prinsipnya adalah pil KB atau terapi pil KB itu bukanlah bagian dari terapi untuk program hamil pada saat penggunaannya. Meskipun pil KB juga Oke. digunakan dalam mengendalikan berbagai kondisi pada saat ibu program hamil. Jadi ngerti ya? Misalnya ibu mau program hamil nih, tapi dikasih pil KB dulu buat apa? Mengontrol kelainan hormonal. Bisa seperti itu. Tapi itu namanya bukan program pil KB, ya. Itu Iya. namanya bagian dari rangkaian program hamil. Diberikan pil KB dulu, Iya. telur-telurnya semua mungkin sama rata ukurannya. Ada seperti itu, tapi itu bukan program hamil pil KB namanya. Promil pil KB. Kira gitu. Iya ya, dan itu bagian dari penanganan tadi ya dok ya. Ya, Jadi sudah tahu pemeriksaannya seperti apa, penanganannya betul. seperti itu. Salah satunya ya dok. Penanganan gangguan kesuburan atau program hamil, kita nggak cuma bikin ibunya hamil, tapi kita mengobati atau menterapi secara keseluruhan kondisinya si ibu. Sehingga mungkin saja dalam Iya. diperlukan pemberian pil KB, tapi itu bukan program hamil pil KB, kira-kira gitu. Iya. Oke, jadi udah jangan sampai ketukar-tukar lagi ya, Mams. Nggak ada namanya promil pil KB, karena promil ya seperti cara tadi adalah salah satu penanganannya. Ya. Baik, selanjutnya dari Mang Wulandari, dok. Dok, apakah ada tips promil untuk pengantin baru yang pernah mengalami keguguran karena BO, dok? Ya, jadi keguguran, ya, keguguran itu merupakan suatu masalah pada kehamilan yang dapat terjadi pada siapapun secara random. Ya. Sekitar 5-10%, maksimum 15% dari seluruh kehamilan. Jadi siapapun bisa mengalami. Penyebabnya lebih dari 50% adalah adanya gangguan si janin dari masalah faktor genetiknya. Gangguan genetik. Jadi secara kromosom ia mengalami kelainan sehingga si janin tidak bisa bertumbuh dengan baik, termasuk belajar tadi atau BO. Jadi peluang seseorang untuk mengalami keguguran itu sekitar 5-10%. Tapi ngelihatnya dibalik, peluang seseorang untuk mendapatkan kehamilan yang sehat itu sekitar 85-90%. Pada kedua masih sama. Jadi 5-10% juga dapat mengalami BO lagi atau keguguran. Tapi lihat, sebenarnya kita ngelihatnya jangan dari mengalami kegugurannya, tapi lihat kebalikannya. Pada seseorang yang pernah mengalami keguguran satu kali, maka untuk mendapatkan peluang kehamilan keduanya kehamilan sehat itu sekitar 85-90% gitu.
Jadi ya nggak usah khawatir. Nah, gimana caranya dong supaya bisa memperbaiki diri? Praktekkan gaya hidup sehat. Karena apa? Kelainan genetik pada janin itu bisa berasal dari kelainan sperma, kelainan sel telur. Jadi kita harus perbaiki bibitnya juga supaya yang sehat ketemu yang sehat sehingga jadi embrio yang sehat. Kira-kira gitu. Baik, dokter. Selanjutnya pertanyaan dari Mam Auli. Dok, ketika berhubungan suami tidak selalu ejakulasi. Apakah itu ada kelainan? Sebelumnya saya sudah pernah USG dan normal semua, Dok. Ya, tentu saja hal seperti ini juga dapat dikonsultasikan ke dokter spesialis andrologi ya. Kenapa suaminya Iya. tidak bisa mengalami ejakulasi padahal dia sudah melewati fase rangsangan seksual gitu ya, sudah bisa ejakulasi. Tapi mengapa pada saat ejakulasi tidak bisa dilakukan di liang vagina? Tentu saja itu ada faktor atau ada masalah di fase hubungan seksual. Pada saat ia harusnya ejakulasi, tentunya itu perlu analisis lebih lanjut. Penyebabnya di mana tuh? Gitu kan, apa ada karena faktor tadi, faktor fisik atau penyakit tertentu, Iya. gitu ya. Kira-kira begitu. Baik. Selanjutnya dari Mam Rosiana, mewakili pertanyaan cukup banyak juga bertanya seputar, Dok, apakah berat badan bisa mempengaruhi promil? Karena saya sudah tes HSG, hasilnya bagus, suami analisis sperma di laboratorium, hasilnya bagus juga. Apakah saya harus diet? Ya, jadi yang pertama, kita harus tahu bagaimana sih cara mengukur status nutrisi seseorang. Kita harus menghitung dulu indeks massa tubuhnya. Indeks massa tubuh itu adalah hasil perhitungan dari berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Ya. Berat badannya dalam kilogram, tinggi badannya dalam meter. Jadi meter kuadrat ya. Kilogram per M pangkat 2. Dihitung nih. Ya. Setelah itu kita bisa mengkelompokkan kita termasuk yang mana. Bisa underweight apabila BMI-nya di bawah 18,5. Bisa normal apabila BMI-nya 18,5 sampai 22,9. Bisa juga dikategorikan sebagai overweight atau kelebihan berat badan apabila di atas 23 sampai 24,9 atau dikategorikan sebagai obesitas apabila di atas 25. Tujuan kita adalah bagaimana yang terlalu kurus underweight bisa ke arah normal, begitu juga yang obesitas, yang overweight bisa ke arah normal. Karena obesitas baik bagi pada ibu maupun pada suami ya, itu dapat berpotensi menimbulkan gangguan kesuburan. Sehingga apakah harus tergantung tadi hasil perhitungan IMT-nya. Kalau terlalu kurus, ya harus diet juga, tapi diet yang mengarah kepada peningkatan berat badan. Kalau ia kegemukan, ya diet bagaimana caranya menyeimbangkan kembali kecukupan kalorinya sehingga mengarah kepada berat badan yang ideal. Kira-kira gitu. Baik, dokter. Selanjutnya pertanyaan dari Mam Asri. Dok, jika siklus haid teratur tapi keluar darah banyak hanya di hari pertama dan kedua saja, lalu berhenti dan haid lagi di hari kelima, apakah itu bisa mempengaruhi promil, Dok? Ya, pada umumnya haid yang normal itu akan membutuhkan waktu sekitar 3 sampai 8 hari untuk berlangsung. Ya. Nah, jadi ibu persiamati haidnya ibu, polanya itu habisnya selesainya berapa hari. Itu satu. Yang kedua, memang ada yang namanya perdarahan abnormal. Salah satu cirinya adalah perdarahan di luar haid. Ya, jadi dia udah berhenti haid, tapi berdarah lagi. Nah, dua kondisi ini harus betul-betul diperhatikan. Apabila meragukan, kita dapat melakukan USG transvaginal untuk memastikan apakah ada kelainan pada dinding rahimnya. Sehingga kok ibunya cuma 2 hari haidnya, habis itu berdarah lagi. Apakah ada kelainan tertentu? Gitu. Baik. Itu salah satu gangguan haid juga ya, Dok, yang perlu diperiksa lebih lanjut. Selanjutnya ada pertanyaan seputar autoimun. Salah satu dari Mam Galuh. Dok, apakah penderita RA autoimun dapat mempengaruhi kesuburan? Dan minta tips promilnya apakah berbeda dengan yang lain, Dok? RA itu dijelaskan apa? Rheumatoid arthritis ya mungkin ya? Ya, prinsipnya begini. Ya, mungkin kurang terlalu jelas, tapi prinsipnya begini. Penyakit autoimun yang dialami oleh seseorang, ya, itu dampaknya bisa luas pada seseorang. Bukan juga mempengaruhi siklus hormonal dan organ reproduksi. Jadi prinsipnya adalah pada orang-orang yang mengalami autoimun ini, autoimunnya ini mesti dikontrol. Terkontrol dulu. Ya, karena apa? Karena kita tidak hanya ingin ibunya sehat pada saat program hamil, tapi kita juga ingin ibunya sehat saat nanti ibunya hamil. Jadi, untuk mengontrol
penyakit autoimunnya. Ya, begitu autoimunnya dikontrol, Iya. beriringan kita bisa menjalankan terapi gangguan kesuburan secara bersamaan. Nanti biasanya Iya. kita sama antara tim dokter kandungannya dengan tim dokter penyakit dalam yang ahli autoimun. Kira-kira gitu. Baik, dokter. Selanjutnya dari Mam Isna. Dok, saya 1 tahun mengalami keguguran sampai 2 kali. Apakah itu normal? Dan untuk promil selanjutnya, apakah butuh treatment khusus, dok? Umur saya baru 30 tahun. Oke. Nah, pada kasus di mana terjadi gangguan kesuburan 2 kali atau lebih, ya, atau 3 kali, maka kita dapat menduga terjadi suatu gangguan yang lebih dari sekedar gangguan genetik saja, gitu ya. Iya. Kita dapat mengkategorikan ini sebagai suatu kondisi keguguran berulang. Biasanya kita perlu amati lebih luas lagi dari si suaminya, spermanya masih dicek. Ada pemeriksaan genetik spermanya masih dicek. Lalu, Iya. ya, apakah ada permasalahan anatomi? Jangan-jangan ada bentuk rahim yang kurang baik ya, sehingga keguguran terus. Gitu. Itu mesti di USG. Ya. Atau jangan-jangan ada faktor infeksi. Oh, ternyata pas di HSG saluran telurnya bengkak, melebar. Itulah sumber yang menyebabkan kehamilannya tidak bertahan. Atau dari riwayat infeksi tertentu yang menyebabkan ibunya selalu dalam kondisi peradangan. Itu mesti dicari tahu. Atau apakah ada kondisi metabolisme? Ya, adakah kondisi hormonal lainnya? Atau apakah ada kondisi penyakit yang berhubungan dengan hematologi, gangguan pembekuan darah, atau autoimun, imunologi. Jadi macam-macam. Biasanya kita akan melakukan pemeriksaan lengkap. Atau ada kelainan genetik pada ibu dan bapak yang diturunkan sehingga janinnya rentan mengalami gangguan keguguran lagi gitu. Nah, semua tersebut harus diperiksa secara lengkap sehingga kita bisa mengarahkan pasangan ini kepada suatu terapi yang memang bisa bermanfaat ya. Baik, dokter. Pengen banget, dok, bahas lebih lanjut soal tips promil, terutama untuk pengantin baru atau pengantin muda. Tapi sayang waktu kita udah mepet, dok. Iya. Biar sempat untuk dokter menyampaikan kalimat penutup, mungkin saatnya nih dokter silakan menyampaikan atau mungkin memberi semangat untuk para pejuang garis 2. Ya. Silakan, dokter. Baik, yang pertama saya ingin memberikan saran atau menyarankan kepada para pengantin baru atau siapapun lah yang sedang merencanakan hamil bahwa carilah ilmu sebanyak-banyaknya, ya. Carilah informasi yang baik, yang bermanfaat. Yang kedua, jangan ragu untuk ke dokter kandungan, ya, untuk berdiskusi mengenai segala macam langkah dan perencanaan. Yang ketiga, bekali juga diri untuk bisa membedakan mana informasi yang baik, mana informasi yang tidak baik atau tidak benar, ya. Caranya gimana ya? Kita harus sering baca, membandingkan antara informasi satu dengan yang lainnya, begitu ya. Sehingga setiap langkah atau bapak dan ibu tidak terjebak pada berbagai penanganan yang tidak terbukti kebenarannya secara ilmiah. Karena itu akan membuat tenaga, pikiran, emosi, uang, waktu, dan lain-lain. Jadi kira-kira seperti itu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan ya. Salam garis 2. Tetap semangat untuk bikin anak ya, dok, karena dokter bilang seminggu 2-3 kali. Baik, semoga apa yang sudah disampaikan oleh dokter Yasin dan pertanyaan yang sudah dibacakan bisa mewakili pertanyaan Moms dan bisa membantu untuk program hamil Moms dan Dads. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum, terima kasih dokter Yasin, tetap sehat. Sehat-sehat.